Kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang kami kenal melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas segala nikmat berkat yang kau berikan pada kami sampai saat ini. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan disapa oleh firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari Filipi pasal 4 ayat 6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup di zaman yang serba cepat, di mana berita datang setiap detik, kebutuhan terus bertambah, tantangan hidup seakan tidak pernah berakhir, dan sering kali kita merasa hati ini penuh dengan rasa khawatir yang membuat tidur kita tidak nyenyak, pikiran tidak tenang, bahkan semangat untuk melangkah menjadi lemah. Namun di tengah semua itu, firman Tuhan melalui Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 6 hadir bagaikan air yang menyejukkan di padang gurun, mengingatkan kita bahwa kekhawatiran bukanlah jawaban, melainkan doa yang penuh kepercayaan kepada Tuhanlah yang kelak akan membawa damai sejahtera ke dalam hati kita. Ada 3 hal yang dapat membantu kita untuk memahami ayat ini. Yang pertama, janganlah khawatir tentang apapun juga. Ketika Paulus menulis surat ini, ia bukan berada di rumah yang nyaman atau dalam keadaan bebas, melainkan di penjara, dalam situasi yang secara manusiawi sangat menekan dan penuh ketidakpastian. Namun justru dari tempat itulah ia menulis kalimat yang begitu tegas dan penuh keyakinan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apa artinya? Artinya bahwa hidup bebas dari kekhawatiran bukan bergantung pada keadaan di luar, tetapi pada sikap hati di dalam. Sebab kekhawatiran hanyalah beban yang tidak pernah menolong kita keluar dari masalah, melainkan justru membuat kita semakin sulit melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan. Yang kedua, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Paulus tidak sekedar berkata jangan khawatir, lalu berhenti, tetapi ia memberi solusi yang jelas, yaitu nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Yang berarti kita dipanggil untuk membawa setiap pergumulan kita, baik besar maupun kecil, ke hadapan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Seringkali kita hanya datang kepada Tuhan ketika masalah terasa berat. Padahal ia juga mau mendengar cerita kita tentang hal-hal sederhana dalam hidup kita. Sebab doa bukan sekedar ritual rohani, melainkan hubungan pribadi dengan Tuhan yang intim, di mana kita boleh berbicara dengan Bapa kita yang penuh kasih dan belas kasihan itu kepada kita. Dan percaya bahwa tidak ada satupun doa yang sia-sia di hadapannya. Yang ketiga, dengan ucapan syukur. Paulus menambahkan sebuah sikap yang sangat penting, yaitu bahwa kita harus membawa permohonan kita dengan ucapan syukur. Sebab ucapan syukur bukan hanya tanda kita menghormati Tuhan, melainkan cara kita mengingat semua pertolongan yang sudah kita terima sebelumnya. Sehingga iman kita dikuatkan untuk percaya bahwa Tuhan yang sama yang menolong kita kemarin adalah Tuhan yang menolong kita hari ini dan di masa yang akan datang. Bersyukur membuat kita melihat masalah dengan perspektif yang berbeda, di mana kita tidak hanya fokus pada kesulitan, tetapi juga pada kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kita. Untuk itu saudara-saudaraku semua, ketika rasa cemas mulai datang, janganlah biarkan itu berakar di hati kita, melainkan ubahlah rasa khawatirmu itu menjadi doa yang jujur di hadapan Tuhan. Ceritakan semuanya kepadanya, seperti engkau menceritakan kisah sedihmu terhadap orang tuamu. Jangan sembunyikan apapun, dan sertakan ucapan syukur atas setiap napas kehidupan, keluarga yang kita miliki, kesempatan yang Tuhan berikan, dan pertolongan-pertolongan kecil yang sering kali kita lupakan. Sebab ketika kita memilih untuk berdoa dan bersyukur di tengah masalah, kita sedang membuka pintu bagi damai sejahtera Tuhan untuk memenuhi setiap ruang hati dan pikiran kita. Sehingga meskipun keadaan di luar belum berubah, hati kita sudah dipenuhi kekuatan dan ketenangan yang berasal dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Filipi 4 ayat 6 mengingatkan kita bahwa hidup tanpa khawatir
bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hidup yang tahu kemana harus membawa setiap masalah itu. Jadi, mulai hari ini, ketika hatimu penuh kegelisahan, jangan biarkan rasa khawatir menjadi penguasa pikiran, melainkan bawalah segala perkara itu ke hadapan Tuhan. Nyatakanlah semuanya dalam doa yang disertai dengan ucapan syukur. Dan percayalah bahwa Ia sedang bekerja, meskipun kita belum melihatnya dengan mata, karena Tuhan kita setia dan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian, hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.